Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Waalaikumsalam. kita akan mencoba sesi baru, cerita bisnis. Jadi saya akan mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang ada di, sementara mungkin yang ada di Lombok Barat, kalau mungkin ada yang dari luar, kita akan terima nanti. Nah ini, yang pertama ini ada yang menjawab panggilan saya, siapa yang mau curhat atau cerita bisnis, ada Mas Fuad namanya. Saya juga belum kenalan, ini pertama kali ketemu. Kita dengarkan saja. Halo, Assalamualaikum Mas Fuad. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Oke, sini tinggal di mana ini? di Kediri itu yang Pak. Tinggal di Oh, Kediri. Kediri. Dekat lah berarti ya, tetangga kita. Oke, bolehlah, silakan. Cerita dulu bisnisnya apa, memulainya kapan, dan lain-lain lah, silakan. Untuk sebelumnya saya boleh kenalin diri dulu ya, gimana? Siap, siap. Monggo, monggo. Ya, nama saya Muhammad Fuad Halwani. Bisnis yang saya jalankan itu bisnis di rempah-rempah sih untuk sekarang. Nama brand yang saya buat tuh Hulwa Saffron. Untuk sekarang tuh masih masih produknya cuma fokus ke saffronnya saja, Pak. Oke, Saffron yang dari Afghanistan. Itu yang oke. apa itu yang saya fokusin untuk sekarang ini. Itu pun baru jalan hitungannya 6 bulan, tapi gimana ya, progres saya buat ini masih ngestak gitu. Soalnya banyak yang saya rasain karena nggak saya fokus ke bisnis ini secara langsung kan, itu yang bikin banyak kendala, jadinya nggak belum berkembang, bahkan bisa dibilang nggak berkembang selama 6 bulan ini, Pak. Oke. Atau kita mulai dulu. Sehari-hari kegiatannya seperti apa? Eh, Sehari-hari untuk keseharian saya masih kuliah sambil ini jaga toko sih. Oh, berarti masih kuliah. Sekarang berarti Hmm. semester? Semester 3 gap year yang Oh, sebelumnya kan pernah di Marusman kan. oh, yang ini yang punyanya siapa? Pak Mas Ipo Pak Ipo Santosa. Oke. ya, Sekarang kuliah di di Unram. Unram semester 3. Siap-siap. Iya. Berarti sambil kuliah, tapi kan online kuliah sekarang ya? Iya, Atau tapi sekarang udah bisa offline. bisa offline, kemudian jaga tuh toko kelontong atau Enggak, toko bangunan? bangunan sih. Oh, toko Toko bangunan. bangunan. Punya orang tua berarti? Iya, punya orang tua. Oke, sip. Berarti sekarang sekitar, berarti udah mau mulai mencoba fokusnya 3 bulan, mencoba bisnis apa namanya tadi, Saffron. saffron. Ya. Nah, selama ini, taruhlah selama 6 bulan ini, eh, penjualan kira-kira atau rata-rata seperti apa? Berapa gitu, Eh, berapa gram? untuk penjualan di awal-awal ini, Pak, untuk awal-awal apa itu perintisan itu bisa dibilang alhamdulillah lumayan banyak lah. Soalnya di sana kan di tempat saya ngambil saffron ini kan istilahnya dia distributor langsung dari Afghanistannya kan. Mungkin sih dia tahu orangnya Patria Prima. Oh, nggak tahu. Nggak apa-apa, Nah, lanjut aja. itu Terus, deh. berarti kita Iya, ngambil sekitar mulai 6 bulan yang lalu, mulai ngambil dari iya. distributor langsung lah. Ya, ngambil dari distributor langsung. Nah, di sana juga kita dikasih edukasi gitu gimana cara kita masarin saffron ini. Tapi di apa itu istilahnya kan di sana Bang Patriani cuma ngasih kita masih mentahan ide, kita yang eksekusi sendiri sekreatif kita. Nah, dari situ saya ambil simpulan kayak saya pertama masarin ke orang-orang yang terdekat saya dengan cara kan saffron ini bisa dibilang produk solutif, Pak, Pak Oke. Sabli ya, Nah, produk solutif. Nah, pas itu masih awal-awal corona, pas enggak sih awal-awal corona, yang saya mulai ini apa itu mulai baca-baca, lihat-lihat tentang saffron ini kan mulai tenar dari awal-awal corona nih, Pak ya. Nah, iya, iya, setelahnya iya. adalah berapa bulan setelahnya nih baru tuh yang berani ambil barangnya. Nah, Oke. setelah saya ambil barang nih baru eh, pertama kan yang paling kita butuhin tuh branding sebenarnya kalau buat saffron ini karena eh,
sleeping market kan ini. Oke. Saffron ini pasarnya belum teredukasi, pasarnya juga belum jelas mau mau targetin pasar yang kayak gimana. Soalnya harga murah sampai harga mahal ada gitu. Oke. Nah, jadi Saya coba gali ya, saya coba gali. Pertama, mulai sekitar 6 bulan lalu ngambil di supplier. ya. Pertama kali ngambil langsung berapa gram gitu? Kemarin ngambil minimal 10 gram dulu. Oh, kalau Coba. dari suppliernya minimal 10 gram. Enggak sih, enggak minimal sih kalau dari Atau suppliernya. baru berani 10 gram. Ya, Terus baru berani 10 gram dulu. dalam perjalanannya 10 gram habis. 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 Yang beli teman-teman atau keluarga? Enggak teman-teman semua, tapi dapat rekomendasi dari teman. Misal kayak ada dosen yang di Unram, itu yang paling sering beli sampai sekarang sih. Oke. Berarti ke dosen nih dari rekomendasi teman. Teman rekomendasi, ini dosen kayaknya butuh. Sudah tawarin nih. Dosen itu bapaknya soalnya. Oh, dosen itu bapaknya. Oke. Berarti keluarga teman lah gitu ya. Iya, keluarga teman. Mulai ada pelanggan satu nih, dosen. Iya, mudah. Terus habis nih dia beli 3-4 gram gitu. Iya. Terus dalam perjalanannya ngambil lagi nih 10 gram lagi. Iya. 10 gram lagi, habis lagi. Habis tapi agak lebih lama nih. Nah, lebih lama. Oke. Lebih lama. Dalam perjalanan di sekitar 6 bulan ini, yang beli berarti berapa orang? Ya total sekitar. Soalnya kan Niki Pak, yang paketinnya paket kecil kan? Ya. Nah, yang 1 gram itu pas dulu itu tiang jual 300 ribu. 1 gram. Iya, 1 gram itu profit bisa dibilang ada 200% mungkin. Oke. 200 sampai 250%. Nah, dari situ kan kenapa Tiang ngambil di main di pasar yang mahal? Soalnya biar Tiang bisa mainin dia harganya di pasar murah dengan paket yang lebih kecil gitu. Saya ngambil contoh dari ini Taki Malik. Ya. Nah, Taki Malik kan dia lebih tinggi lagi, malahan 1 gramnya dia jual 600 ribuan kan? Iya, betul. Nah, 600 ribuan, dan dia juga buat paket-paket kecil yang pakai sasetan nih Pak. Oke. Yang sasetan. Nah, yang lebih laris di saya juga yang itu, yang sasetan nih. Soalnya kan saya jual dari harga 30 ribuan yang sasetan. Itu 0, berapa gitu ya? Iya, 0, bahkan helai. Oh, 3 helai gitu. Enggak, terlalu dikit 3 helai, Pak. Pak. Saya kira. Nah, maksudnya yang paling kecil, paket paling kecil lah berapa helai? 30 helai. Oh, 30. Kita hitung 30 itu 30 ribu. Berarti 1.000 satu ya? Ya kita 25 tapi yang jual 25 ribu. Ya. Oke, gini deh. Kita dulu lah. Kita bahas ininya dulu ya. Pertama kan kalau merujuk ke formula yang saya pakai gitu, kita bidik dulu, maksudnya pasar potensialnya siapa gitu. Nah, Mas Wat sendiri pertama kali kepikiran itu sebenarnya pasar yang mau ditargetin itu siapa? Karena sebelum dijawab. Karena kalau kita ngelihat nih, taruhlah misalkan udah gede nih Taki Malik nih dengan harga yang sedemikian gede, dan kayaknya dia pasar yang dia target ya followernya kan, followernya dia yang paling utama yang berapa juta lah gitu. Rata-rata memang anak-anak muda kan. Terus tapi ada juga kalau di marketplace kita lihat yang murah-murah nih, udah banting-banting harga kan. Nah, itu pasarnya orang yang cari murah-murah lah. Nah, tadi kan Sido juga nyebutin, oh ini ketika ada pandemi ada yang butuh solutif, kesehatan, apa segala macam. Ini kayaknya menarik gitu, dan mulai laku. Nah, di antara semua pasar-pasar ini, mana nih yang mau ditargetin gitu? Jangan semua, karena kalau semua nih nggak jalan pastinya gitu. Iya, bener Pak.
Soalnya kan Tiang udah nyoba dari yang paling muda sampai yang paling tua nih. Karena gimana ya? Yang muda-muda niki pas Tiang coba, mereka nggak ada repeat order sama sekali gitu. Oke. Soalnya kayak mereka cuma menuhin rasa penasarannya aja udah gitu sampai sana. Oke. Oh, Soalnya ada ini. temen, Ya, ya, ya. iya, ada temen saya juga kan, dia insomnia. Nah, Tiang kasih Hmm. produk ini gitu. Abis setelah Tiang kasih, dia udah berhenti insomnia. Tapi tetap udah nggak beli lagi gitu. Masih malahan ininya, Ustaz. Masih apa itu saffronnya nggak dipakai lagi gitu. Oke. Atau gini deh, kita mulai supaya nggak terlalu ini, kita mulai dari Oke. siapa yang liput order. Yang tua sih biasanya, yang Oke. lebih ke yang punya masalah penyakit serius sih. Itu yang Oke. biasanya repeat order. Berarti nggak tahu nih, ini saran saya aja ya. Maksud saran saya nanti kan berarti kita pilih nih siapa target marketnya nih. Kalau tadi kita Iya. udah nyoba di muda, ternyata ngobatin penasaran. Bisa jadi Bukan juga ngobatin penyakit. bukan ngobatin penyakit nih, ngobatin penasaran aja. Oh, dari Afghanistan ini apa? Lihat influencer make jualan, kayaknya cobalah gitu. Karena dia nggak bisa beli di Taki Malik harganya 600.000, akhirnya dia beli yang 30.000. Iya. Ya, berarti kan di Mas Wati kurang kurang apalagi brandnya ya, karena nggak Iya. terkenal, tidak ada influencernya juga, nggak ada tokoh Belum yang ada. bisa nge penjualan, akhirnya kita kalah lagi. Nah, ternyata ini berhasil di orang-orang tua yang punya penyakit. Ya nggak apa-apa kalau memang itu mau diseriusin, itu bisa dipilih gitu, market market orang-orang tua yang memang punya penyakit kronis atau apalah yang berat gitu. Nah, memang Iya. ini nanti kan itu nomor satu nih target market nih. Target market nomor satu yang kalau di formula itu. Kalau kita udah nentuin, misalnya kalau udah nentuin nih yang tua penyakit, maka nanti akan ngikutin tuh brandnya namanya apa akan disesuaikan dengan target market ini. Eh, Iya. Cara packagingnya akan disesuaikan dengan target market ini. Besaran besaran apa namanya? Ada paket kecil, sedang atau besar itu akan disesuaikan dengan target market ini. Kemudian packaging dan seterusnya akan nyesuaiin. Bahkan warna di packaging juga akan nyesuaiin dengan target marketnya. Iya. Karena Eh, eh, ini oh ini iya, dulu ya, kita bahas satu-satu dulu target market ya. Iya. Nah, nanti orang tua ini bisa jadi nanti nggak mesti harus tua-tua banget. Maksud saya kan, misalnya kayak contoh dosen nih. Dosen dosen itu kan umurannya sekitar 40 ke atas kayaknya ya. Dosen. Iya. Ya enggak apa-apa bisa ngambil market itu, Pak. Tapi memang secara secara ini ya, secara size market dia lebih kecil daripada anak muda. Iya. Tapi Penggunaan sosmednya. secara size market, ukuran marketnya pasti lebih kecil. Karena nyari yang tua terus ada penyakitnya, nah itu agak kecil. Tapi gitu. Tapi ini berhasil. Saya keinget gini kalau market yang ini ya. Sering dengerin, ada kadang dengerin radio nggak? Kalau di mobil sih kadang. Nah, kalau di mobil kan, dengerin radio Iya. biasanya ini. Yang Bio 7 itu. Jarang-jarang. Nah, coba deh, ada satu stasiun radio di sini, lupa saya namanya apa ya. Tapi selalu iklannya itu iklan ini Bio produknya Seven. dia, Bio 7 itu yang jamu tetes apa segala macam. Nah, Oh gitu. itu kayaknya ya, saya dengar-dengar aninya dari beberapa orang itu eh, untung paling besar dari radio itu bukan dari iklan radionya, tapi dari penjualan produknya. Hmm. Jadi jadi ini dia punya Oke. stasiun radio nih, tapi dia punya produk jamu Dijualin, tetes. jualin aja sekalian di Nah, situ itu ya. aja yang dijual. Jadi kalau denger radio itu aja yang muncul iklan-iklan Iya. itu. Habis lagu ini nanti muncul itu lagi, habis ngobrol ini muncul iklan itu lagi, nanti dah penjualan apa jadi untung paling besarnya itu dari penjualan produknya. Iya. Nah, itu yang Apalagi maksud saya market market orang tua yang punya penyakit itu ada yang berhasil gitu.
Nah, saya mau nyontohin, ada yang, karena nggak mungkin nih jamu tetes kok yang minum anak muda nggak kayaknya. Paling orang-orang tua. Makanya iklan-iklannya itu pasti papu-papu siapa diwawancarain gitu. Atau bapak siapa udah sakit ini lama diwawancarain. Jadi testimoni banyak di situ. Nah, maksud saya gini, ketika udah menentukan satu market, itu pilihan yang harus kita jalanin gitu. Dan harus lihat ini ada potensinya nggak. Menurut saya ada aja potensinya. Tapi itu pilihan ya nanti ya. Bisa orang tua, bisa yang masih apa namanya, mama-mama muda atau yang masih muda gitu, terserah lah nanti. Karena masih belum, karena kalau dari misalkan nih kalau data penjualannya, misal nih selama 6 bulan nih yang beli ada berapa orang, ada nggak misalkan 50 orang. Nah dari 50 orang ini dilihat umurnya berapa nih 50 orang ini. Kalau ternyata dari 50 orang ini 30 orangnya memang orang tua, ya udah ke situ aja fokusnya. Yang mana yang paling menguntungkan? Monggo, silakan, ini diskusi. Iya. Pertama tadi buat branding mungkin saya pengen nanya si D sini kita. Gimana? Buat ini apa tuh produk packagingnya? Oh, dia. Coba. Buat packaging Niki, kalau yang isinya gram-graman kayak gini, kan emang jauh sekali kalau brand, tapi ini nggak ada merek sama sekali malahan, tapi yang kasih biasanya saya kasih dia sama temannya tester gitu. Ini bungkus buat testernya, Pak. Oke. Ya. Oke, gini. Kesalahan pertama ya. Kesalahan pertamanya itu adalah, itu namanya apa? Tadi apa namanya? Hulwa Saffron. Hulwa Saffron. Oke. Kesalahan pertama kita kalau bikin brand itu, saya ya kadang-kadang kalau bikin brand itu kesalahan pertama kita itu adalah dari nama. Namanya itu tidak sesuai dengan target marketnya. Itu yang pertama. Kenapa salah? Karena tidak sesuai. Karena kita tidak tahu target market kita siapa. Ngerti kan? Kalau di buku buka langsung laris itu, kan ada rumus nama yang ngetop tuh. Kalau di sini Mas Ji nyontohin gini. Kalau kita mau ke salon nih, mau cukur rambut ke salon, terus ada tiga nama salon nih. Apa aja contohnya? Aduh, sebentar saya ya. Anggap Yanto, Mega sama nanti biar ini ya, merek yang ngetop 62. Coba saya lihat ya. Jadi ada 3 pilihan nama, misalkan tadi ya Yanto satu lagi. Oh ini nih, kalau di masjid ini ada salon Gatot, salon Tince sama salon Lisa. Gatot, Tince sama Lisa. Kan udah ada konotasinya. Kalau kita salon Gatot, berarti cowok-cowok nih. Walaupun nggak dijelasin. Terus kalau misalkan salon Tince, kayaknya bencong masuk nih. Banci di sini dia ngesalon gitu. Ada samanya salon Lisa. Berarti ya perempuan di situ atau yang mau cantik atau apalah di situ. Nah, maksud saya gini, ketika kita ngomongin brand, dari namanya aja itu kita tidak bisa menggambarkan siapa nih target marketnya gitu. Nah, makanya identitas ya. Iya, jadi oke lah misalkan Hulwa agak umum gitu.
agak umum. Jadi orang nggak punya persepsi, nggak punya persepsi. Nah, makanya harus ada nanti berikutnya itu dia makanya ada namanya tagline, ada namanya apa istilahnya itu ya, slogan. Nah, itu untuk membantu biasanya. Tapi tetap dia menyesuaikan dengan target marketnya. Coba dah nanti kita lihat slogannya Apple misalnya. Mereknya Apple nih. Terus slogannya adalah think different misalkan. Berpikir out of the box. Berbeda out of the box, atau berarti dia menjamah target market orang-orang kreatif, orang-orang yang tidak suka terkungkung dengan aturan, orang-orang yang ingin merasa, nah itu jadi merasa bebas. Jadi di situ dia anunya, target marketnya kelihatan di situ di slogannya. Nah kita kesalahan kita ini kalau kita bikin merek nih sambal misalnya, kita namain sama anak kita gitu, namain sama nama ibu kita, namain sama ya nggak berdasarkan marketnya gitu. Nah, jadi di situ. Jadi kalau ngomongin brand itu memang yang pertama kali kita harus bikin adalah siapa sih target marketnya. Makanya rumusnya nomor 1 itu memang target marketnya siapa sih gitu. Kalau kita udah tahu, nanti kalau kita bikinin nama yang kalau mereka sebut merek itu, mereka langsung terasosiasi gitu. Udah jelas kebayang jadinya. Udah kebayang jadinya. Oh, ini tentang apa sih? Kalau belum misalnya terlalu umum, ada slogannya di situ yang bikin orang lagi. Oh, udah di situ. Misal nanti, nah itu masalah kedua ya, slogan itu nanti kadang kita misalnya teman-teman yang jualan madu nih, seperti saya bilang di grup itu, madu sama seperti saffron lah sebenarnya. Madu itu kan sebenarnya produk solutif untuk apa namanya, nggak perlu ditanya pasti bermanfaat gitu. Udah tahu lah semua. Udah tahu ada manfaatnya. Cuman masalahnya karena terlalu general manfaatnya, orang jadi nggak punya pikiran apapun ketika mau beli. Nah, yang membuat orang membeli itu harus ada yang berbeda. Ini madu apa sih gitu? Oh, ini madu insomnia. Oh, ini madu mah. Oh, ini madu untuk biar anak jadi pinter. Ini madu untuk nyeri haid, macam-macam. Nah, sekarang orang bermain di ranah-ranah yang berbeda-berbeda itu. Jadi kan rumusnya brand itu, kalau kata Mas J itu, kalau enggak be different, be the first, jadi yang pertama, kan kita enggak mungkin jadi yang pertama. Kalau udah banyak. Atau be the best. Nggak mungkin juga kita jadi yang terbaik, karena sama aja produknya. Baru mulai gitu ya. Iya, nggak bisa jadi yang terbaik. Makanya yang paling bisa kita lakukan itu adalah menjadi berbeda aja. Apa yang membuat kita berbeda gitu? Itu yang membuat orang tahu. Orang jadi ingat ke kita itu apa. Nah misalkan ini hulwa nih. Hulwa kan kalau orang ngerti bahasa Arab kan lebih ke permen kan. Iya, manis gitu juga. Manis kan, halun gitu. Ya mungkin cocok kalau misalkan targetnya anak-anak gitu. Mungkin ya kalau saya bayanginnya hulwa, kayaknya permen nih gitu. Kayaknya anak-anak ini gitu. Ya bisa aja situ bikin nih misalkan kalau memang targetnya anak-anak, hulwa namanya, hulwa saffron. Nanti bikin anak cerdas misalkan slogannya gitu. Tapi nanti dicampurin saffron campur sama apa gitu. Bukan campur sama apa. Jadilah gitu. Dia produk baru yang menjadi pembeda dari orang lain, dan antum nggak akan bersaing harga ketika sudah berbeda. Ini ada sendiri. Gitu. Iya, karena udah berbeda sendiri kan. Ini ada saffron, ini ada saffron. Antum muncul saffron untuk anak cerdas gitu. Tapi dicampur dengan misalkan apa. Gitu. Jadi berbeda produknya. Nah, itu nanti namanya menyesuaikan, packagingnya menyesuaikan, tampilannya menyesuaikan. Kalau tampilannya anak-anak berarti harus ada kayak mainan, kayak ada karikatur, apa. Kalau orang tua nanti packagingnya berarti gambarnya harus yang serem-serem, yang serius gitu. Iya, yang serius. Fontnya apa namanya? Hurufnya juga nanti berbeda ketika untuk orang tua, untuk anak-anak berarti font atau hurufnya berarti berbeda. Iya. Lebih ini pun yang juga kayaknya ada yang ngerasa salah, ini lebih kayak brand saya lihat nih Pak, kayak lebih ke brand jilbab gitu. betul Iya makanya jadi
Jadi itu pokoknya memang harus pertama kali itu siapa sih targetnya dulu gitu. Berangkat dari target marketnya siapa. Baru kita bisa mikir yang lain-lain. Kalau salah udah dari awal atau kita bingung dari awal, pasti bingung ke depannya gitu. Tapi kalau udah oh ini saya target saya ini, udah berarti langkah ke depannya berarti udah jelas. Nah, misalkan kayak cerita yang kemarin madu ya, kemarin apa namanya Yang itu? madu safronin. Yang madu saffron itu kan awalnya memang dia jualan saffron. Seperti Sidel lah. Dia jualan saffron impor juga dari sana, ngambil dari supplier kan banyak dia beli kan. Dia beli sangat banyak. Mungkin berapa gram atau tidak tahu, mungkin hampir sekilo atau apa nggak ngerti saya. Tapi di satu titik harganya udah hancur kan. Oh iya. Dia kan main di IG, di Instagram, marketplace, apa segala macam. Ini harganya hancur nih. Mungkin banyak pemain kan. Kalau dulu awal-awal untung dia banyak gitu. Udah mulai influencer beberapa masuk, harga makin hancur. Akhirnya dia mikir, wah ini udah susah nih bermain kalau hanya dengan seperti ini. Ya akhirnya dia rubah. Ya udah campur sama madu aja gitu. Jadi dia campur sama madu. Dicampur madu ya udah jadi madu insomnia itu. Nah, dia bermain di ranah penyakit insomnia doang. Nah, sini juga bisa. Makanya tergantung siapa target market. Nah, dia kan men-switch target marketnya. Di-switch, dari diganti targetnya jadi oke, saya nyari orang-orang insomnia aja lah. Mumpung ada bahan ini, udah dibikin. Tinggal tambahin madunya aja. Tinggal tambahin madu. Oh, dia buat produk sendiri jadinya nih Kesa? Maklon istilahnya itu. Jadi orang yang ngerjain dia. Orang yang ngerjain pabrik. Ya. Pabrik di Jawa, deal-dealan gitu. Oke, saya mau bikin madu tapi dicampur dengan saffron. Bisa bikin nggak? Oh, bisa. Nah, dia kirim tuh saffronnya ke sana. Ke Jawa. Oh iya. Kirim, dibikinin, udah jadi sama packaging jadi, tinggal jualan. Yang oh iya. Kebayang. Jadi nggak bikin di sini, dia nggak bikin di Lombok kan belum ada pabriknya. Iya, belum ada pabrik. Nah, itu caranya. Tapi prinsipnya sama. Marketnya siapa, baru mikirin produknya, baru mikirin packagingnya, brandnya, baru mikirin marketingnya seperti apa. Udah, alurnya cuma seperti itu. Gimana? Ya, alhamdulillah dapat bayangan sih. Ada bayangannya lah. Ada. Nanti bisa lah ngobrol-ngobrol. Ada di grup dia. Grup. Yang mana kontaknya nih kita? Ada, nanti cari aja Asror di situ di grup. Oh, Pak Asror. Ya. Nanti bisa lah tanya-tanya konsultasi gimana nih. Switch. Bisa aja, mau dicampur madu juga bisa. Jadi ada ranah banyak gitu. Jadi kan saffron, madu, nanti cari bahan ketiganya. Bahan ketiganya untuk penyakit apa gitu. Jadi nanti muncul madu saffron untuk madu saffron untuk apalah. Baru dia banyak sekali gitu. Nah, tapi teman-teman saya ngeliat sih teman-teman masih terlalu generalis. Kayaknya semua mau diambil gitu. Tapi ya nggak dapat apa-apa juga gitu. Orang sekarang zamannya itu fokus, targetnya siapa, ngembangin, nah, di situ dia omsetnya banyak. Kira-kira seperti itu. Kira-kira iya sih, apa soalnya kalau bisa dibilang sih benar tadi saffron ini udah rusak harganya di pasar kan. Kan pemain yang main udah banyak, ngelihat pas situasi awal pandemi ini juga. Itu yang mereka kejar. Ya bisa dibilang saya juga telat masuk pasar. Ya enggak apa-apa kan baru mulai kan. Iya. Enggak apa-apa. Bisa. Sebelumnya juga Tiang juga pernah main di ini sih di produk fashion kan. Yang itu udah jelas tertarget pasarnya yang fashion itu, tapi semenjak pandemi udah gimana ya, nggak ada lah orang yang nyari apa itu brand-brand fashion gitu kan. Sekarang baru mulai naik lagi jual tenun, tapi yang jual tenun dulu tapi yang modelannya udah jadi gitu, udah jadi kayak outer ready to wear ya. Ya, yang kayak gitu. Ya boleh.
Ya pokoknya cari aja, kan ini masih muda nih, masih harus Iya, gagal nyari, gagal nyari, gagal nyari. Tapi maksud saya diikutin aja formulanya. Jadi berangkatnya dari mana gitu. iya. Jadi ada jalannya gitu, nggak cuma asal ambil. Jadi pokoknya cari dulu siapa nih saya mau targetin, baru kita ngomongin produknya. Setelah ngomongin produknya, ya baru marketingnya mau seperti apa, jalur distribusinya, namanya, mereknya apa. Udah jalan ikutin itu aja. Gitu. Kalau jalur distribusi paling gampang nih Pak, yang dari anu lah kita bilang, yang nggak pakai ads dulu, dari mana optimasi? Kalau iya ya nggak pakai iklan ya organik dulu. Ya kalau organik biasanya kalau dari FB atau Google bisa nggak? Eh, yang paling memungkinkan kalau organik, kalau kalau sekarang ya paling ya Instagram, Iya. terus TikTok. Oh iya, TikTok. TikTok, Instagram itu bisa kalau mau organik, tapi harus kreatif video-videonya, harus bikin lucu-lucu. Atau gini kalau memang nggak terlalu, atau saya ngeliat gini, eh, ada juga yang nggak terlalu mahal, misalkan kalau mau ngiklan, kan iklan di daerah gitu. Kalau memang targetnya daerah ya, ya kan Nah, contoh kayak Atlantis tuh HP, tahu kan? iya iya Eh, tahu tahu. itu kan setiap hari dia ngiklan, misalkan di Di akun-akun umum, ya di kan kayak Inside Lombok Inside gitu. Lombok itu kan bayarnya paling mungkin 50.000, 70.000 sekali sekali Kali up upload. gitu, sekali up gitu. Tapi dia rajin bikin kontennya Iya, jadi untuk setiap setiap mau endorse juga konten yang dikasih beda-beda gitu. beda-beda. Nah itu Iya. organik itu memang murah, tapi memang harus effort untuk bikin videonya, bikin kreatifnya, mikirin ininya. Iya. Cobalah nanti cari misalkan di TikTok. Di TikTok itu banyak juga akun-akun jilbab, misalkan saya lupa. Kayak dia bikin eh, sketsa kecil kalau di akunnya. Jadi orang banyak ngefollow karena kayak lucu ya gitu. Nah nanti di Iya. sampingnya ada shopnya, ada akun jualannya kan ada kalau di TikTok tuh di Ada sampingan itu ada dikasih shop, link juga ya. kasih link juga. Ya seperti itu. Makanya tergantung dulu siapa target marketnya. Iya sih. Kalau Percuma memang juga barang bagus dengan nilai apalah gitu. Tapi yang beli nggak ada gitu. ya percuma. Oke, kira-kira gitu. Nah, bisa kita lanjut nih. Saya stop dulu recordingnya biar nggak terlalu lama ya. Oke, oke. Iya, 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 bisa.